gonjang-ganjing penggunaan ganja untuk keperluan medis. Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mendapatkan instruksi langsung dari Presiden. Jika ini perintah pemimpin negara, jangan ada yang bandel, kata Gus Yahya. Gus Yahya juga akan menekankan akan perintahkan warga Nahdliyin untuk penanaman ganja di rumah masing-masing jika sudah ada keputusan Presiden. Namun sebelum itu, Gus Yahya perintahkan ini kepada semua warga NU untuk samikna watokna pada pemimpin. Soal legalisasi ganja untuk medis, PBNU akan dengarkan dulu ahli kesehatan. Dilansir dari Kumparan, penggunaan ganja untuk medis kembali diperbincangkan setelah seorang ibu membentangkan spanduk bertuliskan, "Tolong anakku butuh ganja medis" dalam kegiatan Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Minggu tanggal 26 Juni, menjadi viral. Ibu tersebut meminta pemerintah melegalkan ganja untuk medis demi mengobati anaknya yang menderita cerebral palsy. Terkait hal itu, Ketum PBNU Yahya Kholil Stakuf mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan keterangan ahli. Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menyebut pihaknya baru akan menanggapi dari sisi keagamaan setelah membahas dan mengetahui seluk-beluk masalah. Kita harus dengarkan dulu apa kata para ahli kesehatan soal ini ya. Cara kita menyikapi masalah secara keagamaan itu kita harus tahu seluk-beluk masalahnya seperti apa baru kita sikapi. Nanti akan saya minta ke lembaga Batsumal Basaid untuk bicarakan soal ini, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 28 Juni. Jika sudah dibicarakan dengan ahli kesehatan, Gus Yahya memastikan PBNU akan segera mengeluarkan keputusan terkait memperbolehkan atau melarang ganja untuk medis. Seperti biasakan, NU ini kulturnya seperti misal soal PMK kemarin, ya kita undang ahli dokter, ahli tentang ini penyakit, apa saja akibatnya, dan sebagainya. Lalu kita bicarakan pandangannya seperti apa, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris berpandangan Indonesia perlu melakukan kajian tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Ia menyebut 50 negara sudah memiliki program ganja medis seperti Thailand dan Malaysia. Apalagi pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB CND sudah mengeluarkan ganja dan resin ganja dari golongan 4 Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961. Artinya, ganja sudah dihapus dari daftar narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. Menurut dia, riset penting dilakukan meski pada akhirnya Indonesia memutuskan tidak melakukan program ganja medis. Sebab, riset medis harus terus berkembang dan dinamis demi tujuan kemanusiaan. Menkes, regulasi ganja diperbolehkan untuk riset medis segera terbit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait penggunaan ganja untuk kepentingan riset medis. Ia menyatakan bahwa perlu diadakannya penelitian terlebih dahulu baru bisa diproduksi khusus untuk layanan medis. Tahap pertamanya harus ada penelitian, ini bisa dipakai untuk layanan atau produk medis apa. Kalau ini sudah bisa keluar penelitiannya nanti bisa diproduksi, tapi khusus diproduksi untuk layanan medis tersebut, ungkap Budi kepada Pers, Rabu tanggal 29 Juni. Budi juga menyatakan regulasi terkait pemanfaatan ganja untuk riset medis segera terbit. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui manfaat medis dari ganja. Abis gitu diproduksi tahap kedua,
Nah sekarang itu ganja sebentar lagi akan keluar aturannya bahwa ganja akan dimanfaatkan untuk riset. Nanti hasil risetnya kita bisa lihat manfaatnya seperti apa, jelasnya. Budi mengungkapkan pentingnya melakukan riset terlebih dahulu agar dapat melihat fakta dan data yang ada. Selain itu, hasil riset terkait pemanfaatan ganja untuk medis bisa menjadi bahan argumentasi secara ilmiah. Kalau riset ada datanya, kan ada faktanya, ada basisnya. Gak hanya kita suka atau nggak suka. Kalau riset, kan, ada data yang jelas untuk kita bisa berargumentasi secara ilmiah gitu, kata Budi. Budi mencontohkan, morfin juga digunakan untuk keperluan medis, salah satunya mengatasi rasa sakit. Namun, penggunaan morfin sudah melalui tahap penelitian sehingga penggunaannya pun dapat disesuaikan dengan hasil penelitian yang ada. Di sisi lain, apabila penggunaan ganja untuk kepentingan medis dilegalkan, maka dikhawatirkan akan meningkatkan kasus penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, Budi mengimbau masyarakat untuk mengontrol penggunaan dan produksi ganja sesuai dengan fungsi medisnya. Untuk kebutuhan medis, morfin itu lebih keras daripada ganja, tapi dipakai untuk medis. Tinggal masyarakat bagaimana kita mengontrol untuk fungsi-fungsi penelitian dan nanti kalau sudah lulus penelitian, produksinya juga harus kita jaga sesuai dengan fungsi medisnya, ujarnya.